Oke, soal berikutnya. Terakhir, seorang perempuan umur 27 tahun, P2, A0, diantar ke Puskesdes oleh keluarga dengan keluhan keluar darah banyak setelah melahirkan. Perdarahan ya kasusnya. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Balik lagi di channel Kelas Bidan. Nah, udah pada lihat kan pengumuman yang satu ini yang buat hati para peserta SKB jatuh tersungkur. Tapi tenang aja, kita semangat lagi, harus semangat terus belajarnya. Oke, ini aku punya soal yang gak banyak, punya soal yang menarik untuk dibahas. Yuk kita lihat aja videonya. Let's check it out. Ini dia soal yang pertama. Teman-teman bisa capture, terus nanti dijawab sendiri soalnya. Habis itu kita lihat pembahasannya. Oke, kita bacakan soalnya ya. Nyonya A umur 25 tahun dengan umur kehamilan 39 minggu. Artinya ini sudah aterem ya. Datang ke RS dengan keluhan mules, ingin mengedan. Hasil diagnosa riwayat asma sejak remaja. Ini ada riwayat asma. Sejak hamil tidak pernah kambuh. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mmHg, artinya normal ya. Kontraksinya 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 30 detik. Dan DJJ-nya 150 kali per menit. Nah, normal DJJ-nya berapa? 120 sampai 160. Artinya ini normal ya. Vulva membuka, kepala terlihat 5-6 cm di vulva, berarti ini sudah masuk kala 2. Ingat tanda gejala kala 2 Doran Teknos Perjol Vulka. Setelah beberapa kali mengedan, Nyonya A mengalami sesak nafas. Dan di sini pertanyaannya adalah, tindakan awal yang bidan lakukan pada kasus tersebut adalah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tindakan awal, bukan tindakan secara umum ya untuk menangani sesak nafas ini. Jadi tindakan awal apa yang bidan lakukan untuk menangani ibu yang sedang mengalami sesak nafas saat proses melahirkan. Kita lihat jawaban A, memasang cairan infus, bisa, tapi untuk sesak nafas kayaknya ada yang lebih tepat. Nah, kita lihat yang B, memberikan oksigen. Kayaknya ini deh. Kemudian yang C, melakukan episiotomi. Nah, di sini kan kasusnya ibu mengalami sesak nafas, bukan karena kendala kala 2-nya bukan karena dia otot perineumnya kaku, tapi karena dia sesak nafas. Jadi ini kurang tepat. Kemudian dia mempersiapkan alat ekstraksi forceps. Ini bisa sih, cuman yang perlu kita kembali lagi ke pertanyaannya, yaitu tindakan awal apa? Berkolaborasi dengan dokter untuk ekstraksi vakum. Ini pasti tetap berkolaborasi dengan dokter, cuman masalahnya di sini tindakan awal yang jadi pertanyaannya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu memberikan oksigen. Oke? Oke, ini adalah soal kedua. Silahkan di capture lagi, terus nanti kita bahas lagi ya. Oke, soal berikutnya, Nyonya S umur 33 tahun, P2A0, nifas 40 hari, datang ke BPM untuk konsultasi penggunaan kontrasepsi. Hasil anamnesis, riwayat penyakit infeksi tidak ada. Saat ini menstruasi hari kedua menstruasi dan memberikan ASI eksklusif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darahnya lumayan tinggi, 150 per 90 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 80, pernafasan 20, payudara dan abdomen tidak teraba massa. Tidak terdapat kelainan pada genitalia. Oke, penyakit infeksi tidak ada.
payudara dan abdomen tidak teraba massa, tidak terdapat kelainan pada genitalia. Artinya ini sudah dilakukan pemeriksaan dalam sehingga bidannya menyimpulkan seperti ini. Pertanyaannya, kontrasepsi apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Kita lihat pilihan jawabannya. A. Alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. B. Alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. C. Mini pill. Mini pill ini bisa digunakan untuk orang yang menyusui. Yang D. Suntik depo. DMPA. Ini suntik 3 bulan ya. Untuk orang yang menyusui, untuk ibu yang menyusui juga bisa, tidak mengganggu produksi ASI. Nah, yang E. MAL. Metode amenorelaktasi. MAL ini sebenarnya bisa. Karena dia masih nifas 40 hari dan dia eksklusif. Tapi ibunya di sini sudah kembali subur. Kenapa? Karena di sini ada kata menstruasi hari kedua, artinya kesuburan ibu sudah kembali ya. Kemudian masalah yang kedua ini ada tensinya ibu tinggi. Artinya dia nggak cocok pakai hormonal. Nah, yang mana nih pakai hormonal? Semuanya ini bisa digunakan untuk orang yang menyusui, cuman nggak bisa hormonal karena ibunya tensinya tinggi. Ini hormonal. Artinya yang memenuhi yang ini dong ya, AKDR. Nah, kita lihat nih, kenapa dia cocok pakai AKDR? Karena berdasarkan hasil pemeriksaan bidan, dia tidak ada infeksi, tidak ada kelainan genitalia, kemudian tidak teraba massa. Berarti jawaban yang paling tepat alat kontrasepsi non-hormonal dengan AKDR. Oke, ini adalah soal terakhir, soal ketiga. Silahkan dijawab sendiri sebelum kita bahas. Oke, soal berikutnya, seorang perempuan umur 27 tahun P2 A0 diantar ke Puskesdes oleh keluarga dengan keluhan keluar darah banyak setelah melahirkan. Artinya ini perdarahan ya kasusnya. Hasil diagnosis, riwayat persalinan ditolong oleh dukun. Bayi lahir setelah meneran 2 jam. Dia meneran 2 jam, guys. Plasenta lahir lengkap dengan spontan. Hasil pemeriksaan, KU lemah. Tekanan darah juga agak rendah, 90/60 mmHg. Nadinya ini termasuk cepat karena normalnya itu pada orang dewasa 60-80 kali per menit. TFU 2 jari bawah pusat, normal ya. Kontraksi uterus baik, perineumnya utuh, vulva udem, terjadi pembengkakan. Tampak darah segar keluar dari vagina. Artinya ini terjadi perdarahan aktif ya. Bidan segera memasang infus. Pemeriksaan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Pemeriksaan apa? Ini kasusnya perdarahan. Kita ingat lagi, perdarahan pasca melahirkan itu apa? 4T. Tonusnya kita lihat kontraksinya baik, nggak ada masalah. Kemudian tisu jaringannya, plasentanya dikatakan sudah lahir. Kemudian trauma, ini perineumnya utuh. Tapi kita lihat masih keluar darah segar dari vagina. Artinya ini terjadi perdarahan ya. Nah, yang kita periksa itu karena perineumnya utuh, trauma itu kan bisa cervix, bisa vagina, bisa perineum, sampai sphincter ani. Nah, untuk mengetahui itu kita balik lagi ke sini. Dia meneran 2 jam. Berarti kayaknya dukun itu kan biasanya menyuruh memimpin meneran sebelum pembukaan lengkap. Karena dukun itu kan nggak tahu ya pembukaan lengkap atau pembukaan belum lengkap. Intinya dia memimpin aja meneran gitu. Jadi kita curiga nih terjadi apa-apa di serviksnya, jalan lahirnya ya. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Eksplorasi vagina bisa. B. Palpasi abdomen. Kayaknya nggak perlu palpasi abdomen karena ini sudah dikatakan kontraksi uterusnya udah baik.
Kemudian eksplorasi serviks. Nah, bisa nih. Kemudian D, inspeksi anogenitalia. Kelainan pada genitalia. Kayaknya ini enggak masuk. Ini bimanual. Bimanual apa? Bimanual plasenta kayaknya juga udah, plasentanya udah lahir lengkap, kayaknya enggak cocok. Jadi di sini yang bisa itu eksplorasi vagina dan eksplorasi serviks. Tapi dikatakan di sini perineumnya utuh dan di sini meneran 2 jam. Berarti lebih cocok yang ini ya. C. Eksplorasi serviks, perlu dilakukan eksplorasi serviks. Mungkin serviksnya terjadi robekan di sana, ruptur karena meneran terlalu lama. Dia meneran sebelum pembukaan lengkap. Nah, robekan serviks ini bisa saja terjadi ketika ibu meneran sebelum pembukaan lengkap karena itu tadi. Misalnya ini serviksnya kayak gini, masih segini, dia belum lengkap. Nah, sementara kepala bayi itu lebih besar dari ini. Jadi dia tuh menekan ini. Setelah dia menekan terlalu lama, akhirnya ini juga terjadi trauma. Serviksnya ini terjadi trauma karena belum lengkap. Harusnya ibu itu meneran setelah pembukaan lengkap, setelah kayak gini nih. Jadi kepala enggak menekan ini. Gitu ya. Oke, itu tadi pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, and see you on my next video.